semuanya, perkenalkan nama saya Ordelia Fiorenza Kesak dengan NIM 231010057. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perilaku Sosial Menyimpang dengan dosen pengampu Ci Ariska Kambong, SPSI, MSI. Nah teman-teman, materi yang saya ambil adalah kecanduan obat terlarang. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke dalam materi. Kecanduan obat terlarang seperti narkotika dan zat adiktif lainnya merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang marak di berbagai kalangan, termasuk remaja dan dewasa muda. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan individu, tapi juga memicu berbagai dampak sosial, seperti kriminalitas, konflik keluarga, dan penolakan sosial. Edwin Sutherland melalui Differential Association Theory menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar, bukan karena faktor keturunan atau kondisi mental. Dalam hal ini, kecanduan obat terlarang dipandang sebagai perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dengan lingkungan yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Kira-kira jenis obat terlarang ada apa saja? Nah, ini adalah jenis obat terlarang yang umum disalahgunakan antara lain yaitu pertama narkotika. Narkotika merupakan jenis obat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Contoh narkotika yaitu ada heroin, ganja, kokain, dan morfin. Kedua yaitu jenis psikotropika. Psikotropika adalah golongan obat yang dapat mempengaruhi sifat dan perilaku penggunanya. Salah satunya yaitu sabu. Selanjutnya teman-teman yaitu penyebab kecanduan obat terlarang dalam kacamata psikososial. Antara lain yaitu yang pertama, pengaruh ajakan. Tekanan atau ajakan dari teman yang sudah memakai narkoba seringkali menjadi penyebab utama, apalagi di usia remaja. Kedua yaitu individu yang mengalami beban hidup berat seperti depresi, berduka, cemas, ataupun trauma, kemungkinan cenderung mencari pelarian instan. Salah satunya melalui obat-obatan. Mereka menggunakannya sebagai strategi coping. Kemudian yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk diterima atau diakui dalam kelompok sosial. Dan yang keempat, kontrol diri yang lemah atau impulsif, di mana ketidakmampuan menahan dorongan atau bertindak secara rasional membuat individu mudah tergoda untuk mencoba dan terus menggunakan narkoba. Yang kelima yaitu kondisi sosial ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan stres dan keputusan yang mendorong seorang individu menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup atau tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Kira-kira apa saja dampak dari kecanduan obat tersebut? Yang pertama yaitu kerusakan organ tubuh, seperti kerusakan hati, jantung, dan otak. Kedua yaitu ketergantungan fisik. Ketiga halusinasi. Keempat bisa saja berujung kematian. Dan kelima yaitu terjadi konflik dengan keluarga atau teman. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kecanduan obat. Pencegahannya antara lain bisa melalui pendidikan dan penyuluhan, di mana memberikan informasi yang benar tentang bahaya narkoba kepada remaja, pelajar, dan masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dan tidak tergoda untuk mencobanya. Kemudian selanjutnya itu penanggulangan, di mana mereka yang sudah terkena narkoba bisa menjalani program rehabilitas dan diharapkan penegakan hukum untuk menindak tegas pengedar dan pengguna untuk mencegah peredaran narkoba yang lebih luas lagi. Oke, di sini terdapat contoh kasus kecanduan obat terlarang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada tahun 2019 bulan Juli, aktor Jeffrey Nicole ditangkap karena terbukti menggunakan ganja. Di sini polisi menemukan bahwa ada 6,01 gram ganja di dalam rumahnya, dan berdasarkan tes hasil urin menunjukkan bahwa Jeffrey Nicole positif. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 7 bulan rehabilitas di RSKO Cibubur. Kasus ini telah diproses secara hukum dan medis, dan Jeffrey menyelesaikannya melalui jalur rehabilitas, bukan penjara. Apa yang menarik dari teori tersebut bagi Anda?
Bagi saya, materi tentang kecanduan obat terlarang ini sangat menarik karena membuka pemahaman bahwa kecanduan bukan semata-mata akibat kelemahan moral atau sifat nakal saja, tetapi merupakan hasil dari proses belajar sosial seperti yang dijelaskan dalam teori differential association oleh Edwin Sutherland. Hal yang menarik adalah bagaimana seseorang bisa terdorong untuk mencoba dan akhirnya kecanduan narkoba hanya karena interaksi dengan lingkungan yang menyimpang seperti teman sebaya yang menggunakan narkoba atau keluarga yang tidak suportif. Selain itu, menarik bahwa kecanduan juga bisa merupakan bentuk coping dari masalah psikologis seperti depresi, trauma, atau tekanan hidup. Ini membuat saya lebih memahami bahwa di balik perilaku menyimpang, seringkali ada luka psikologis yang belum disembuhkan atau terselesaikan. Bagaimana teori atau materi ini relevan dengan bidang psikologi atau kehidupan pribadi? Bagi saya, materi ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa masalah kecanduan tidak bisa ditangani secara sepihak, hanya medis atau hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis. Dalam praktik psikologi, hal ini dapat membantu atau relevan di mana teori ini membantu psikolog dalam memahami akar sosial dan emosional dari kecanduan. Selanjutnya, memberi dasar dalam merancang intervensi preventif seperti edukasi kelompok, sebaya, konseling, remaja, ataupun terapi keluarga. Selanjutnya yaitu membantu merancang program rehabilitas yang tidak hanya mengobati fisik, tetapi juga memperkuat dukungan sosial dan kesehatan mental klien. Mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi. Kecanduan obat terlarang merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Penanganannya tidak cukup hanya dengan hukuman, tetapi juga memerlukan pendekatan rehabilitatif dan preventif yang komprehensif. Harapannya, ke depan masyarakat semakin memahami bahwa kecanduan obat terlarang bukan sekedar kenakalan, melainkan masalah serius yang perlu ditangani secara manusiawi. Pencegahan melalui edukasi, penguatan mental, dan dukungan keluarga perlu ditingkatkan lagi. Kemudian, layanan rehabilitas dan pendampingan psikologis juga diharapkan lebih mudah diakses agar pecandu bisa pulih dan kembali berfungsi secara sehat. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu memilih mekanisme coping yang lebih sehat dalam menghadapi tekanan hidup daripada melarikan diri ke dalam narkoba. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.